Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di pagi yang cerah ini saya ingin menyampaikan sharing tentang aksi nyata modul 1.4 ini terkait dengan diseminasi budaya positif. Quote-nya di sini adalah tidak ada yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Karena kalau tidak berubah, itu hampir tidak mungkin dan setiap perubahan kecil itu akan berdampak pada yang lain. Nama saya Fendi Putro, saya SMA Negeri 3 Surakarta. Saya melaksanakan ini salah satu tugas untuk DGP rekognisi saya oleh Pak Sofwan. Nah, yang nanti saya sampaikan insya Allah akan bermanfaat untuk teman-teman karena ini adalah salah satu yang akan dilaksanakan juga di kelas DGP positif. Yang pertama, saya mulai dari pantun pembukanya. Nanti kalau saya bilang kalau disampaikan cakep gitu ya. Oke. Kakak diri membawa durai, naik kuda ke alun-alun. Sebelum presentasi kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Oke. Jadi ini adalah saya nggak tahu dari mulai kapan, tapi di CGP itu selalu ada patunnya. Dan fun fact-nya adalah salah satunya gambar ini saya buat pakai AI. Jadi bukan saya ambil juga salah satunya. Jadi memang salah satunya dari perubahan kecil itu AI dan itu kecil ya akhirnya berdampak pada besar. Apapun itu sangat memudahkan kita. Saya membuat ini juga pakai AI. Canva, gitu ya. Hanya perlu berapa ya? Nggak nyampe setengah jam. Next. Oke, ini adalah filosofi dari bahasa Dewantara. Kita analogikan bahwa sekolah itu adalah lahan, guru adalah petani, murid itu adalah benih. Jadi di pendidikan kita sekarang memang kita diarahkan tidak lagi membentuk siswa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita hanya berfungsi untuk menuntun saja. Gitu. Next. Nah, ini adalah apa nilai guru. Jadi kita wajib punya nilai ini ada 5. Pertama adalah mandiri. Kedua adalah reflektif, ini yang selalu dilakukan. Jadi di Sumatera pun setiap hari Senin dan Jumat biasanya kita setelah upacara ada refleksi. Refleksi itu adalah melihat pada diri kita sendiri, kira-kira apa yang kurang, karena kita harus selalu belajar. Inovatif, kolaboratif, dan kelima ada berpihak pada murid. Ini ceritanya di gambar ini saya sedang menggambarkan kesempatan kelas dan ini adalah untuk berkolaborasi dengan yang lain. Foto ini dengan Pak Wid, namanya Pak Wid. Next. Oke. Jadi ini adalah apa peran guru, ini nanti yang teman-teman akan laksanakan juga. Kebetulan saya yang duluan menjadi pemimpin pembelajar, menjadi coach ya. Jadi nanti ada yang coaching, coach sebagai guru lain, mendorong kolaborasi, kepemimpinan murid sama komunitas praktisi. Nah, salah satunya kayak ini. Jadi setiap guru sekarang diajak untuk belajar sendiri. Nanti teman-teman juga akan punya akun biasanya di PMN dan apapun sekarang itu dinilai dari PMN. Semua track record guru akan ke sana. Mulai dari nanti sampai katanya rekrutmen PNS itu nanti ada berdasarkan PMM-nya. Selama PMM-nya sudah banyak ikut pelatihan, ada rekod di sana itu akan lebih dahulukan daripada yang enggak. Bukan lagi hanya sekedar wawancara seperti itu. Next. Oke. Di profil pelajar Pancasila ini adalah profilnya ada ini, ada beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong serta kreatif dan bernalar kritis. Ini visinya, jadi ini adalah visi dari SMA 3. Jadi kita harus wujudkan bersama-sama. Terusnya anak mulia, berkarakter kuat, semangat berprestasi, dan Ibrahim di sekolah umum yang berwawasan internasional. Sebelum kita masuk ke sini, nih, boleh saya minta berdiri dulu. Oke. Kelihatan ya? Silakan hadap teman-temannya saling menghadap. Ya. Jadi, kalau menghadap teman dan tidak senyum berarti ada dendam ya. Kalau senyum berarti aman. Oke. Boleh biar mengurangi ketegangan kita biar nggak sepaning juga. Silakan tangannya kiri saya, tangannya ke depan. Terus satunya ke samping. Terus kita akan tertawa. Itu ya. Oke. Lagi ya. Dari 1, 2, balik ya. Kiri dulu. Kiri, kanan, baru taruh itu ya. Oke, tahu nih.
1, 2, 3. 1, 2, kata. Oke, terima kasih. Kalian sudah resmi menjadi anak buahnya Sinchan. Satu yang bertopeng. Oke. Ini salah satu dari budaya positifnya. Ini konsep budaya positif intinya yang sekali kita laksanakan ini terkait sama budaya positif adalah melakukan kontrol diri. Ada segitiga institusi nanti yang akan saya sampaikan. Motivasi bukan dasar manusia ini yang kita sering lupa ya. Anak-anak pun ternyata butuh kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, sama teori kontrol. Nah ini nanti yang sudah diharapkan dari kita untuk tidak menjadi guru yang hanya sekedar mencari kesalahan. Nanti kita lihat kondisi kita apakah menghukum, membuat rasa bersalah, teman pemantau atau manajer. Nanti kalau yang sudah berarti ya lanjutkan. Ini adalah ilusi kita adalah kita itu sebagai pengontrol murid. Kita itu memandang masih kita efektif dan manfaat orang dewasa punya hak memaksa dan perasaan. Jadi ini yang masih terbawa dari dulu. Pokoknya kalau kita udah jadi dulu kita yang benar. Ini yang harus kita hilangkan karena ilusi ini digambarkan pakai marionet ya. Jadi kita bisa menggerakkan siswa sesuai dengan keinginan kita. Padahal harusnya enggak. Ini ada posisinya. Sekarang kira-kira teman-teman ketika sudah mengajar di kelas itu gimana? Apa menghukumkah? Jadi apapun yang dilakukan siswa itu pokoknya salah dulu. Dia belum ada konfirmasi, misalnya ada siswa datang dari kamar mandi misalnya, kenapa kamu kamar mandi? Belum apa-apa sudah salah duluan. Belum ngomong tambah salah lagi. Bu, saya nggak bisa, nggak ada alasan. Nah itu ada pembuat merasa bersalah. Misalnya ketika teman-teman misalnya ada siswa melanggar itu, Dek, kamu enggak nanti kasihan kalau saya ditegur sama kurikulum misalnya atau dibahas sama kurikulum. Jadi kita kayak merasa membuat anak itu merasa feel guilty nih. Dia merasa oh iya saya salah ya. Atau teman memantau atau nanti manajer. Jadi ini satu video saja posisi penghukum. Saya malah gambar saja boleh. Soalnya tidak pernah. Ini salah satu yang saya tunjukkan. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab, sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh.
Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Cukup itu dulu. Ada dua. Ini nanti ada posisi teman, ada pemantau yang ini, yang dari kelima ini yang sangat menyesuaikan dengan kebutuhan. Posisi teman itu kadang tergantung kita. Naren! Teman. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, makanya hal-hal kayak gini itu nanti ada budaya positifnya dulu, kita ada KSN-nya ya, kompetensi sosial emosionalnya. Jadi apakah sudah terpenuhi dulu? Kalau itu oke, nanti baru akan disampaikan ya. Terus coba dilihat yang tadi dari video. Coba teman-teman pahami dulu kira-kira teman-teman tadi berada di posisi yang mana. Awal penghukum, pembuat, teman. Kira-kira Mas, menurutmu kamu posisi yang mana? Kalau saat ini mungkin lebih ke teman sih Pak. Teman? Iya. Oke. Jadi kalau teman itu biasanya feelnya anak-anak itu nggak akan sungkan kalau misalnya langsung ngajakin ngobrol. Simpelnya gini, kalau teman itu ada ketika teman-teman itu lewat, dipanggil. Itu teman. Pasti penghukum simpelnya adalah ketika nggak usah lewat, udah lihat dari kejauhan, anak itu mending nyari jalan muter balik. Kalau perlu dia muter balik, nggak lewat situ nggak jadi. Dan itu adalah pasti penghukum. Kalau di manajer itu biasanya dia lebih ke stabil, manggil, kalau enggak dia lebih ke sopan gitu. Adil ya, tiga. Tapi kalau saat ini juga teman yang belum punya Power ya? Iya benar. Jadi kalau penghukum itu dia harus punya power dulu. Lambat, jadi itu pasti apa? Teman-temannya. Kalau teman itu bagus, cuman memang nanti di kelemahannya ketika teman itu terlalu dekat, biasanya anak itu meremehkan. Saya harus dinaikkan nanti kepada manajernya. Tetap harus siswa itu harus tahu posisinya dia di mana. Kita teman, tapi kita juga mewajibkan untuk mengatur mereka. Next, Oke. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan hidup, rasa yang dan rasa diterima, kesenangan, pemuasan, dan kebebasan. Ini yang memang harus diterima, tapi jangan lupa, kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya untuk siswa, tapi ke kita juga. Jadi yang dilupakan kadang kita sangat memikirkan siswa, tapi kita enggak. Makanya itu nanti enggak selesai itu di KSN ini. Makanya kita harus juga ketika kita ngajar kalau seneng ya kita harus sesuaikan dulu biar gimana caranya hatinya itu senang. Next, oke.
Disiplin boleh tapi bukan hukumannya. Jadi sekarang ini hukuman fisik itu sudah dihapus ceritanya. Nah, bedanya ini yang masih ditanyakan adalah apa bedanya hukuman konsekuensial sama restitusi. Kalau hukuman itu tidak terjadi tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, melakukan fisik atau psikis. Jadi lebih pokoknya kayak tadi yang di awal hukuman tadi. Ya pokoknya kamu salah, belum menjelaskan karena pernah ada satu cerita ini ketika ada di anak SD di pelajaran PPKN dia telat sama gurunya itu dihukum, padahal dia telat gara-gara membantu seseorang yang mengalami kecelakaan. Jadi dia harus mengangkat dulu, bahkan di bajunya masih ada bekas noda darahnya. Kalau kita pakai hukuman dia salah, tapi kalau kita coba pahami sebenarnya dia sudah mempraktekkan bagaimana PPKN itu dalam kehidupan. Oke. Konsekuensinya, bedanya kalau konsekuensi itu kita sepakat bersama dulu. Kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang tadi. Jadi siswa sendiri yang tahu salahnya apa dan dia harus bagaimana, apa solusinya. Apakah ini mudah? Enggak. Karena keyakinan itu tidak diperoleh dari sekali pertemuan. Keyakinan teman-teman tentang agama itu tidak diperoleh ketika lahir otomatis, yakin enggak? Pasti mulai dari proses yang panjang sampai akhirnya yakin bahwa oh ya gitu aja. Keyakinan kelas juga sama. Next. Oke. Ini yang harus dipahami. Ini teman-teman nanti pasti pakai. Salah satu yang paling gampang ini ada segitiga restitusi ini digunakan ketika seseorang itu mengalami kesalahan ataupun dia tidak sesuai dengan aturan. Pertama ada stabilkan identitas dulu, karena seseorang itu akan diapresiasi kalau dia sudah tahu namanya dibandingkan Mas Mbak. Dan dia tahu bahwa dia itu siswa misalnya. Jadi dia ketika salah dia akan merasa bahwa oke, saya salah, harusnya kayak gini. Yang kedua, validasi dengan yang salah. Kita harus pastikan bahwa dia itu sadar tindakannya itu salah. Yang ketiga, baru menanyakan keyakinannya. Di sini ada gambaran dulu. Ya. Nah, misalnya contohnya ini. Stabilkan identitas dulu. Setiap orang masih melakukan kesalahan. Lupa kok salah. Dia terlambat oke salah. Terus kira-kira biar nggak terlambat lagi apa? Atau alasannya apa dulu? Mungkin dia terlambat karena misalnya dia ngebantu orang kecelakaan tadi. Ketiga, oke, kamu menjadi orang seperti apa ataupun keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Oke. Karena tujuan pendidikan itu salah satunya adalah humanisme. Dia menjadikan manusia itu bersifat seperti manusia. Next. Oke. Ini nanti teman-teman jangan lupa di setiap teman-teman ngajar di kelas, saya sampaikan tolong dikasih keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas biasanya dibikin di awal, tapi di setiap pertemuan itu diingatkan. Untuk keyakinan kelas itu bedanya. Oke. Pertama ada mengalih peraturan kelas sepakat bersama. Ini cara membuatnya. Teman-teman sudah praktekkan ya. Membuat peraturan dengan kalimat positif, menyimpulkan nilai-nilai kebajikan universal. Saya kayak gini. Banyak sih ya. Peduli, rajin, integritas, hormat. Biasanya yang paling simpel adalah tiket. Tiket itu sudah melaksanakan. Oke, membuat keyakinan kelas tampak tidak tampak. Oke. Kan kalau biasanya di peraturan jangan datang terlambat, tidak boleh datang terlambat, tidak mengerti peraturan sekolah. Nah, kita bikin keyakinannya kelasnya adalah tadi di sekolah sebelum pelajaran dimulai menaati peraturan, bertanggung jawab dan sebagainya. Ini intinya. Kalau di sini kalau teman-teman lihat sering tidak ini adalah kata-kata yang kalau kita bilang memang terdengar negatif, diubah menjadi hal yang positif. Walaupun hasilnya sebenarnya sama, cuman disampaikannya dengan cara yang berbeda. Sama kayak misalnya teman-teman pasti pernah ngalamin kan, misalnya datang terlambat. Seorang guru misalnya, "Betul Mas, kok terlambat?" Misalnya ya saya nggak belajar gitu. Akan lebih enak kalau disampaikan kita tanya dulu, kenapa Mas terlambat? Oh, karena ini Pak Wes, sudah sampai lagi ya. Kita akan menerima dengan cara yang berbeda, dengan disampaikan dengan cara yang berbeda juga. Itu juga hal yang positif. Oke, ini adalah untuk melakukan tugasnya, terdengar, terlihat dan berperilaku, membuat keyakinan kelas. Oke, untuk keyakinan kelas ini sifat abstrak, universal. Nah, ini yang paling pentingnya di sini, ada yang positif.
Oke, ini saja. Nih, pernah lihat nggak? Ini ada contoh dari keyakinan kelas. Ini biasanya di awal itu akan dibentuk dari kelas. Terus semacam kayak aturan cuma ditempel. Kalau ini lebih ke positif. Tentu bisa lihat kerjasama mengerjakan tugas kelompok. Maksudnya di rumah sih. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kan dia ini kerjasama kepedulian tanggung jawab. Beda dengan aturan. Kalau aturan itu kan kita nonton kayak apa ya? Ditakuti terlebih dahulu. Next, ini sama keyakinan kelas, udah positif. Prasaran pendidikan salah satunya saya buatnya adalah mengembalikan kodratnya sebagai manusia dan menumbuhkan rasa kemanusiaannya. Teman-teman pernah jadi dari wajah kelihatan orang tinggal yang baik. Pernah ngalamin itu? Bisa dijawab kan? Ya dulu harusnya pernah. Saya pernah. Masih ada gitu. Ya, SMA ya. Ini kayu, sing bubut. Ini kayu sebenarnya. Dan ini dulu hal yang lumrah, tanpa konfirmasi dulu. Kalau kalian pernah merasakan, pasti. Apalagi, mohon maaf ya, saya tidak setuju dengan kawan fisik, apalagi tingkat SD atau SMP. Kalau SMA mungkin udah gede kali ya. Familiar dengan artis. Kalau sekarang mungkin jarang terjadi. Kalau dulu, karena di atas saya. Dia lo berkoran dulu, dia selalu turun. Tapi ini ternyata kayak gini ada loh. Mungkin teman-teman bisa ngajak ngobrol siswa-siswanya ketika misalnya dia diam ataupun misalnya dalam kondisi memang gitu ya, ketika terjadi sesuatu hal yang tidak biasa, karena mungkin memang kondisi kita berbeda. Ada yang punya keluarga cemara, bersyukurlah keluarga cemara, tapi ada juga yang siswa-siswa kita itu enggak. Ada yang tinggal di kelas 12 itu ada yang dia hanya tinggal dengan kakaknya saja, tinggal kakaknya. Kakaknya udah meninggal pas kelas 2, ibunya nggak ada di kelas 1, di sini di kelas 3 tinggal kakaknya pun belum bekerja, hanya kuliah di Unsar. Karena saya dulu wali kelasnya, saya tahu banget. Dan ketika dia telat, saya nggak pernah menyalahkan dia. Dan ketika tiba-tiba dia di tengah itu minta pulang, saya minta pulang, silakan pulang dulu, kata masalah. Karena memang kondisinya berbeda. Tidak, bersyukurlah makanya teman-teman yang kita pulang masih ada omelan itu, omelan bapaknya aman bos. Itu terdengar memuakkan, tapi itu nanti yang akan kita terima. Bersyukurlah masih punya ibu bapak. Nah yang tadi banyak anak-anak yang memang berjuang, mungkin tidak sebanyak dulu, tapi mungkin masih ada loh. Karena apalagi dengan sistem sekarang yang memang kita tidak bisa memilih anak. Jadi setiap anak berapa dia, mari mulai budaya positif. Itu dari saya. Saya tidak bisa ada. Ya, maaf tadi. Jadi ini mari kita mulai bergerak. Apapun impactnya pasti akan berdampak pada kita. Hal-hal kecil saja. Kalau saran saya adalah mari kita memulai dengan mendengarkan. Jangan apapun, ke siapapun. Jangan hanya karena kita guru kita nggak mau dengar siswa. Bahkan ketika teman saja, ketika dia mulai mau sharing sesuatu, tolong didengarkan. Jangan membanding. Oh, cek mending gue agak susah. Baru kita belum mulai ngomong, teman sudah mulai. Jadi kita mulai dari mendengarkan. Sekian dari saya.
Terima kasih, semoga teman-teman nanti bisa mempraktekkan budaya positifnya ini. Terima kasih Mas buat kita semua. Mungkin dari satu teman yang pakai beragama, Mbak siapa? Ya, boleh. Benar kan? Kira-kira tadi apa yang saya sampaikan, terus perasaan ini nanti. Nama jalan menjadi guru yang berpengalaman lebih masuk ini juga menjadi ilmu bagi saya khususnya. Oke, masuknya sudah. Satu lagi. Saya silahkan. Yang dari penyampaian Bapak tadi itu biar saya dapatkan tentang bagaimana kita memahami Ustaz itu ya. Jadi terutama sebagai sosial emosional, bagaimana kita harus mengetahui paling tidak kita tahu dulu bagaimana kondisi satu itu, nanti kita bisa lakukan tindakan yang tepat. Sosial emosional. Mas tadi. Oke, masih. Jadi teman-teman, mari kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Usahakan baik kita dulu. Kalau kita masuk kelas, usahakan kita kondisi senang, netral. Semua masalah kita tinggalkan dulu. Mari kita masuk kelas yang berbahagia. Karena guru itu nanti akan berdampak kepada yang lain. Cukup itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.